Pernah kebayang nggak? Ada dosen kuliahan tapi kelakuannya begini. Atau dia bisa ngelakuin ini. Aksi-aksi ini Master lakuin pada gangster yang ngasih pengaruh buruk ke murid-muridnya. Karena hal ini juga Master diskors dari kampusnya. Namun rasa cinta murid-muridnya pada Master membuat hukuman diskors itu dicabut. Master ini ngajarin mata kuliah psikologi. Cara ngajarnya juga bisa dibilang unik dan visioner. Tetapi tidak semua dosen menyukai dirinya. Temannya di kampus juga hanyalah seorang dosen yang punya hobi bermain panah. Oleh karena itu, Master ditunjuk jadi penanggung jawab pemilihan ketua BEM universitas oleh para dosen. Tapi dengan satu syarat, ia akan dihukum lagi oleh kampus jika pemilunya menjadi ricuh. Dengan dipilihnya Master menjadi penanggung jawab pemilu BEM, kampanye-kampanye mahasiswa pun mulai dilakukan. Kandidatnya ada 2 orang. Mereka berkompetisi untuk bisa mendapatkan suara dari mahasiswa. Setelah kampanye berhari-hari, hari pencoblosan pun tiba. Pada hari yang sama pula, hasil akhir dari pemilihan ketua BEM diumumkan. Yang jadi pemenangnya adalah calon ketua BEM perempuan yang merupakan unggulannya Master. Tidak terima dengan hasil pemilu, calon yang satu lagi menyewa preman untuk berpura-pura menjadi mahasiswa dan mendemo Master. Master yang mengetahui ada penyusup di antara mahasiswa lalu mengeluarkan perintah yang sering ia perintahkan ketika mengajar. Para mahasiswa pun segera memisahkan diri. Perintah yang selama ini Master berikan di kelas ternyata adalah hipnotis. Identitas preman-preman tadi pun segera ketahuan. Dan karena sekarang mereka bukan mahasiswa, Master bisa puas menghajar mereka. Beberapa jam kemudian, kerusuhan bisa teratasi. Memang situasi bisa teratasi berkat Master. Namun ia harus mendapatkan hukuman karena pemilu akhirnya menjadi kacau. Yang anehnya, seseorang menjebak dirinya untuk ditugaskan ke satu tempat pembinaan anak-anak selama 3 bulan. Beberapa hari kemudian, Master pun datang ke tempat pembinaan tersebut. Kehadirannya di sana tidak disambut hangat oleh mereka yang memang hobinya bukan belajar. Master menyadari hal itu. Bukannya mengajar di dalam kelas yang membosankan, ia malah bermain bersama mereka di luar. Selesai bermain di luar, Master memilih tidur siang di dalam kelas. Tiba-tiba, 2 orang anak menyelipkan kertas di sakunya Master. Tanpa mengetahui hal barusan, Master langsung memutuskan untuk pulang dan bermalam dengan Amer. Telepon yang berasal dari 2 anak tadi pun tidak ia angkat. Tak lama kemudian, 2 anak barusan tertangkap oleh gangster brutal bernama Bavani. Dia bergerak secara diam-diam di tempat pembinaan. Salah satu alasan mengapa anak-anak di sana sulit berkembang dan sulit diatur adalah karena makanan mereka dicampur dengan narkoboy dari Bavani. Anak-anak di sana juga sering dijadikan tumbal oleh Bavani atas kejahatan-kejahatan yang ia perbuat. Karena tidak ingin bernasib sama seperti yang lainnya, 2 anak ini berusaha meminta pertolongan pada Master. Sayangnya mereka berakhir tragis di tangan Bavani. Lalu pada pagi harinya, saat Master memasuki ruangan kelas, ia hanya bisa terdiam melihat mereka yang sudah tewas. Sebagai wali kelas anak-anak, Master pun ditahan di kantor polisi. Di sana, Master didatangi oleh salah satu koleganya di kampus yang bernama Charu. Ternyata dialah yang membuat Master ditugaskan ke tempat pembinaan. Charu berharap Master bisa membantu anak-anak di sana, bukannya menyebabkan hal tragis seperti ini. Ibu dari anak-anak yang menjadi korban ini bahkan sampai histeris.
Lagi-lagi Master hanya bisa terdiam. Rasa sedihnya baru meluap ketika ia menemukan dan membaca surat yang ditinggalkan dua anak kemarin. Isi suratnya adalah permintaan bantuan pada Master. Sayangnya, Master terlambat menyadari hal itu. Tak lama berselang, anak buahnya Bavani yang sudah menyogok para polisi datang menemui Master. Mereka menyuruh Master untuk meninggalkan tempat pembinaan jika masih sayang nyawa. Namun karena mereka menyobekkan surat milik Master, ia pun menyatakan perang pada Bavani. Di tempat lain, Bavani sedang mengunjungi gangster lain untuk memperluas wilayahnya. Mereka berdiskusi untuk mengadakan kerjasama. Tapi karena ego masing-masing terlalu besar, Bavani dan lawan bicaranya malah bertarung. Mereka tidak tahu kalau Bavani memiliki tinju sakti. Pada akhirnya, musuh-musuh Bavani tidak berkutik menghadapi kesaktiannya. Kesaktian ini sebenarnya berasal dari kelamnya masa kecil Bavani. Ia pernah dipenjara akibat kesalahan yang tak pernah diperbuatnya. Lebih parahnya lagi, Bavani juga sering disiksa habis-habisan. Kekesalannya di penjara ia lampiaskan melalui tinjunya. Setelah keluar dari penjara, ia pun balas bogo pada orang yang sudah menjebloskannya. Kembali ke masa sekarang, setelah dua orang muridnya menjadi korban kebrutalan Bavani, Master bertekad untuk mengubah dirinya. Selain berpenampilan lebih rapi, Master juga berniat untuk membuat tempat pembinaan ini jauh lebih baik. Supaya dirinya didengar oleh murid-murid, Master memberikan hukuman pada penjaga tempat pembinaan yang telah membiarkan Bavani merajalela di sana. Melihat ketegasan Master, anak-anak pun segera menurutinya. Barang-barang yang tidak diperbolehkan dikonsumsi pada orang di bawah umur pun ia hancurkan. Di antara anak-anak di sana, ada satu anak bernama Undial yang merupakan preman paling ditakuti. Namun di mata Master, dirinya bukanlah ancaman. Yang menjadi sumber masalah adalah anak buahnya Bavani yang bernama Das. Ia sengaja membuat kerusuhan agar usahanya Master sia-sia. Hal-hal ini ia lakukan karena tidak menyukai Master yang berani melawan Bavani. Di dalam lubuk hati yang terdalam, Master tentu ingin memukul Das. Tetapi berhubung mereka masih di bawah umur, Master memilih untuk sabar. Setelah kejadian ini, Master mengganti caranya bertarung. Ia meminta anak-anak di sana untuk membuat sebuah video. Isinya adalah permintaan pada pemerintah untuk memperbaiki tempat pembinaan yang sudah terlanjur rusak akibat narkoboynya Bavani. Mereka juga berterima kasih pada Master yang sudah melindungi mereka dari barang haram tersebut. Video ini diberikan kepada rektor universitas tempat Master dan Charu bekerja. Namun selesai Charu memberikan kopian videonya pada rektor, ia dihadang oleh anak buahnya Bavani. Charu menelpon Master untuk meminta bantuan, tetapi tak lama berselang, dirinya yang sedang bersembunyi pun segera ketahuan. Telepon yang saat itu sedang tersambung menyelamatkan nyawanya Charu. Selain Master, Undial juga ternyata ada di sana, yang mana ia adalah kenalan dari orang-orang yang membegal Charu. Berkat itu, Charu dibiarkan hidup, tetapi ia hanya perlu memberikan kamera yang dibawanya. Usut punya usut, Bavani menandai anak-anak dengan sebuah tato. Mereka yang mempunyai tato tersebut boleh mengambil barang apa saja di pasar dan dijaga oleh anak buahnya Bavani. Mendengar ceritanya Undial, Master harus memberantas pihak-pihak yang berkaitan dengan Bavani jika ingin menyelamatkan anak-anak di tempat pembinaan. Lalu bersama Undial dan Charu, Master mengunjungi toko-toko di pasar sambil memperlihatkan tato Bavani. Jika pemilik tato tersebut adalah orang asing seperti Charu,
si pemilik tato akan dihajar. Cara inilah yang dilakukan Master untuk mencari toko-tokonya Bavani. Setelah menyerbu semua tokonya Bavani, Master akhirnya mengetahui markas mereka. Ia pun langsung mengendap-endap dan menyandra salah seorang di sana. Master kemudian masuk ke dalam untuk memperingatkan Bavani supaya tidak berbuat macam-macam lagi. Namun tanpa ia sadari, orang yang dia sandra adalah Bavani sendiri. Setelah mengancam mereka, Master langsung pergi dari markasnya Bavani. Sebenarnya ini adalah salah satu kesalahan dari Master karena ia telah membuat Bavani menjadi marah. Kemampuan intelnya Bavani untuk mencari informasi tentang Master lebih cepat daripada warga Twitter. Sekarang adalah giliran Bavani untuk memperingatkan Master agar tidak macam-macam. Bavani membunuh murid-muridnya Master di kampus. Untuk menuntaskan perselisihan ini, Master berniat bertarung dengan Bavani secara langsung. Namun itu adalah jebakan. Di saat perhatian Master teralihkan, Bavani menyuruh Das untuk memindahkan anak-anak dengan truk, yang nantinya mereka akan dijual. Ditemani dengan temannya yang jago berpanah, Master pun menyusul truk yang mengangkut anak-anak. Satu persatu, truk berhasil mereka hentikan. Das pun keluar dari salah satu truk yang berhenti. Master meyakinkan Das agar mempercayainya. Percaya bahwa ia akan dijadikan kambing hitam oleh Bavani atas penculikan anak-anak ini. Perkataan Master pun terbukti benar. Begitu Das menyerahkan truk berisi anak-anak, Das akan dihabisi oleh Bavani sebelum diberikan ke polisi. Untung saja Master sudah menduganya. Ia bersembunyi di dalam truk dan melawan anak buahnya Bavani sendirian. Setelah anak buahnya dikalahkan, Bavani pun menyambut Master. Belum juga selesai memberikan ucapan selamat, Master malah langsung menghajar dirinya. Rasa kesalnya pada orang yang telah merenggut masa depan anak-anak tidak bisa ia tahan. Selama bertarung, Master berhasil menghindari tinju-tinjunya Bavani yang sakti. Tapi bukan berarti itu akan terus terjadi. Satu tinju tepat sasaran cukup membuat Master babak belur. Namun semangatnya masih belum padam karena mendapat buff dari murid-muridnya. Sekarang, Master menantang Bavani untuk adu tinju. Dan malah Bavani yang kesakitan. Penyebabnya adalah gelang milik Master yang kini menjadi senjata. Keadaan pun berbalik. Setelah tak berkutik lagi, Bavani mencoba berdamai dengan Master. Sayangnya yang Master pikirkan bukanlah damai, melainkan balas bogo atas kematian dua bocil di awal film. Selesai pertarungan ini, Das menemui Master untuk berterima kasih karena telah menolongnya. Master sendiri berkata mereka masih akan bertemu lagi. Namun nyatanya, tempat pembinaan akhirnya ditutup berkat video anak-anak dan bantuan rektor. Lalu, di manakah Das dan Master akan bertemu lagi? Jawabannya adalah di penjara. Film pun ditutup dengan hadirnya Master dan Das untuk membawa perubahan di dalam penjara. Tamat. Ending yang dosen koplak. Jadi sosok pengajar kayak Master tuh susah ya. Niatnya ngebantu berantas korupnya tempat pembinaan milik pemerintah. Malah di penjara. Beda sama negara kita yang rela dikritik tanpa perlu takut di penjara.
Sekian alur cerita film Master yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, ya boleh deh ke Otong deh. Lampiasin di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu santuy. Otong undur diri dan jangan lupa subrek,